Oke, welcome to my channel Maramako. Oke, sekarang mari kita mendengarkan pidato dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di gedung parlemen PBB. Dalam pidato tersebut menggunakan translate dalam bahasa Indonesia. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Check it out. Benjamin Netanyahu yang merupakan Perdana Menteri dari negara Israel Tahun lalu saya berdiri di podium yang sama ini dan saya menunjukkan kepada Anda peta ini, peta yang sangat penting ini. Ini sebenarnya menunjukkan kutukan poros teror dari Iran. Poros ini secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas seluruh dunia global. Itu mengancam stabilitas kawasan kami dan keberadaan negara saya, Israel. Iran dengan sangat cepat mengembangkan program senjata nuklir yang sangat besar dan program rudal balistik yang juga sangat besar. Semua ini tidak hanya ditujukan untuk menghancurkan Israel, tetapi juga untuk mengancam Amerika Serikat dan memeras negara-negara di seluruh dunia. Dari Gaza, Yahya Sinwar mengirim gelombang teroris Hamas. Mereka menyerbu Israel pada tanggal 7 Oktober dan melakukan tindakan kebiadaban yang benar-benar tak terbayangkan dan sangat mengerikan. Dari Lebanon, Hassan Nasrallah telah meluncurkan ribuan misil dan roket ke kota-kota kami, meneror warga kami. Di Suriah, diktator Assad menampung pasukan Iran, mengencangkan jerat maut di leher kami. Di Yaman, Houthi meluncurkan rudal balistik ke Israel sambil mencekik perdagangan global di mulut Laut Merah. Jadi apa yang terjadi selama setahun terakhir? Kami telah menghantam Houthi, termasuk kemarin. Kami telah menghancurkan sebagian besar mesin teror Hamas. Kami melumpuhkan Hezbollah, menyingkirkan sebagian besar pemimpinnya dan banyak persenjataannya. Anda ingat bunyi beeper pager? Kami menghubungi Hizbullah dan percayalah mereka menerima pesannya. Dan ribuan teroris jatuh ke tanah. Kami menghancurkan persenjataan Assad di Suriah. Kami menghalangi milisi Syiah Iran di Irak. Dalam dekade terakhir ini, kami telah menghancurkan program senjata nuklir dan rudal balistik Iran. Jadi beginilah situasi saat ini. Setengah dari pimpinan Houthi yang berpengaruh di Yaman telah lenyap secara misterius. Demikian pula Yahya Sinwar, pemimpin penting di Gaza, juga telah lenyap tanpa jejak. Hassan Nasrallah di Lebanon lenyap. Rezim Assad di Suriah lenyap. Milisi-milisi di Irak, ya, mereka masih terhalang. Dan para pemimpin mereka, jika mereka menyerang Israel, kami juga akan musnah. Dan bagi para komandan militer tertinggi Iran dan para ilmuwan bom atom terkemuka, mereka juga sudah tiada. Perang 12 hari Israel dengan Iran yang saya beri nama Operasi Rising Lion, itu dari Alkitab. Perang 12 hari ini akan tercatat dalam sejarah militer. Pilot pemberani kami menetralkan pertahanan rudal Iran dan mengambil alih kendali langit di atas Teheran. Dan Anda melihat ini. Pilot pesawat tempur Israel dan pilot B-2 Amerika mengebom situs pengayaan nuklir Iran. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump atas tindakan yang berani dan tegas. Presiden Trump dan saya berjanji untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan kami menepati janji itu. Kami telah menyingkirkan ancaman eksistensial bagi Iran, atau lebih tepatnya ancaman abadi bagi dunia beradab.
kami mengangkat awan gelap yang dapat merenggut jutaan nyawa. Namun hadirin sekalian, kita harus tetap waspada. Kita harus tetap berpikiran jernih dan waspada. Kita tidak boleh membiarkan Iran membangun kembali kapasitas nuklir militernya. Cadangan uranium yang diperkaya milik Iran, cadangan ini harus dihilangkan. Dan besok, sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran harus segera dipulihkan. Berkat keteguhan rakyat kami, keberanian para tentara kami, dan keputusan berani yang kami ambil, Israel bangkit dari hari tergelapnya untuk mencatat salah satu kebangkitan militer paling menakjubkan dalam sejarah. Tapi, kita belum selesai. Elemen terakhir, sisa-sisa terakhir Hamas bersembunyi di kota Gaza. Mereka bersumpah akan mengulangi kekejaman 7 Oktober lagi dan lagi, tidak peduli seberapa kecil kekuatan mereka. Itulah sebabnya Israel harus menuntaskan tugas ini. Itulah mengapa kami ingin melakukannya secepat mungkin. Hadirin sekalian, sebagian besar dunia mungkin sudah lupa tanggal 7 Oktober, tapi kami masih mengingatnya. Israel mengingat tanggal 7 Oktober. Pada hari itu, baiklah SMA akan katakan Anda juga bisa mengingat tanggal 7 Oktober. Anda lihat pin besar di sini. Ini adalah kode QR. Yang saya minta Anda lakukan adalah mengangkat ponsel Anda. Perbesar dan Anda juga akan melihat mengapa kami berjuang dan mengapa kami harus menang. Semuanya ada di sini. Pada tanggal 7 Oktober, Hamas melakukan serangan terburuk terhadap orang Yahudi sejak Holocaust. Mereka membantai 1.200 orang tak bersalah, termasuk lebih dari 40 warga Amerika dan warga negara asing dari puluhan negara yang diwakili di sini. Mereka memenggal kepala pria, memperkosa wanita, membakar bayi hidup-hidup. Mereka membakar bayi hidup-hidup di depan orang tuanya. Betapa kejamnya mereka. Dan para monster ini menyandra lebih dari 250 orang, termasuk para penyintas Holocaust, nenek-nenek, nenek-nenek, dan cucu-cucu mereka. Siapa yang menyandra nenek dan cucunya? Hamaslah yang melakukannya. Sejauh ini kami telah berhasil memulangkan 207 dari para sandera ini, tetapi 48 masih tetap berada di penjara bawah tanah Gaza. 20 dari mereka masih hidup, kelaparan, disiksa, dirampas cahaya matahari, dirampas kemanusiaannya. Berikut nama-nama 20 sandera yang masih hidup. Matan Angrest, Gali, dan Zer Berman bersaudara. Elkanah Buchbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel, dan David Kuno, sepasang saudara lainnya. Guy Gilboa Dalal, Eitan David. Anda lihat gambar Eitan David. Kurus. Terpaksa menggali kuburnya sendiri. Maxine Herkin, Matan Hon, Segev Kalfon, Bar Cooperstein, Omri Mehran, Matan Mor, Yosef Chaim Ohana, Alon Ohel, Avinatam Oh, dan Matan Tsengarkov. Saya ingin melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya ingin berbicara langsung dari forum ini kepada para sandera melalui pengeras suara. Saya telah mengelilingi Gaza dengan pengeras suara besar yang terhubung ke mikrofon ini dengan harapan para sandera tercinta kita akan mendengar pesan saya. Dan saya akan mengatakannya terlebih dahulu dalam bahasa Ibrani, lalu dalam bahasa Inggris. אחינו הגיבורים, מדבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני פונה עליכם מעל בימת האו"ם. לא שכחנו אתכם. אפילו לא לשנייה. העם כולו איתכם, ואנחנו לא נשקוט ולא נרפה עד שנחזיר את כולכם הביתה, החיים והחללים כאחד.
pahlawan-pahlawan pemberani kita. Ini adalah Perdana Menteri Netanyahu yang berbicara langsung kepada kalian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami tidak pernah melupakan kalian, bahkan sedetik pun tidak. Rakyat Israel bersama kalian. Kami tidak akan goyah dan tidak akan beristirahat sampai kami membawa kalian semua pulang. Hadirin sekalian, berkat upaya khusus dari intelijen Israel, kata-kata saya sekarang juga sedang disiarkan. Pesan ini disiarkan langsung melalui ponsel-ponsel warga Gaza. Jadi kepada para pemimpin Hamas yang tersisa dan para sipir sandera kami, saya katakan sekarang, letakkan senjata kalian. Biarkan orang-orangku pergi. Bebaskan para sandera. Mereka semua. Seluruh 48. Bebaskan sandera sekarang. Jika Anda melakukannya, kamu akan tetap hidup. Jika tidak, Israel akan memburumu. Hadirin sekalian, jika Hamas setuju dengan tuntutan kami, perang bisa berakhir saat ini juga. Gaza akan didemilitarisasi. Israel akan tetap memegang kendali keamanan utama dan otoritas sipil yang damai akan dibentuk oleh warga Gaza dan pihak lain yang berkomitmen pada perdamaian dengan Israel. Dan tentu saja Anda paham bahwa perang di Gaza telah memengaruhi setiap warga Israel. Namun saya yakin ada orang di New York atau London atau Melbourne dan di tempat lain yang mungkin berpikir, apa hubungan semua ini dengan saya? Dan jawabannya adalah segalanya, karena musuh kita adalah musuhmu. Mari kita lakukan hal lain terlebih dahulu di PBB. Ayo kita kerjakan kuis dadakan. Berikut pertanyaan pertama, siapa yang meneriakkan kematian bagi Amerika? Apakah itu A, Iran, B, Hamas, C, Hizbullah, D, Houthi atau E? Semua hal di atas. Semua di atas. Benar, semua di atas. Pertanyaan kedua. Siapa yang telah membunuh orang Amerika dan Eropa dengan darah dingin? Apakah itu A, Al-Qaeda, B, Hamas, C, Hizbullah, D, Iran atau E? Semua hal di atas? Benar. Lagi. Jadi inilah maksud yang ingin saya sampaikan. Musuh kita membenci kita semua dengan racun yang sama. Mereka ingin menyeret dunia modern kembali ke masa lalu, ke zaman kegelapan yang penuh kekerasan, fanatisme, dan teror. Saya rasa banyak dari Anda sudah merasakan di masyarakat Anda sendiri gelombang radikalisme Islam yang sedang bangkit. Anda tahu, saya yakin Anda tahu, Anda pasti sadar bahwa Israel sedang berjuang untuk Anda juga. Jadi saya ingin memberitahu Anda sebuah rahasia. Di balik pintu tertutup, banyak pemimpin yang secara terbuka mengecam kami, secara pribadi justru berterima kasih kepada kami. Mereka mengatakan kepada saya betapa mereka menghargai layanan intelijen Israel yang luar biasa, yang telah berulang kali mencegah serangan teroris di ibu kota mereka, berulang kali menyelamatkan tak terhitung nyawa. Jenderal George Keegan, mantan kepala intelijen Angkatan Udara Al-Qassam, pernah berkata, jika Amerika Serikat harus mengumpulkan sendiri intelijen yang diberikan Israel kepada kami, kita harus membentuk 5 CIA, yaitu 5 CIA yang berbeda. Juni lalu, ketika Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, Kanselir Jerman Merz mengakui kebenarannya. Dia berkata, Israel melakukan pekerjaan kotor untuk kita semua. Presiden Trump memahami lebih baik daripada pemimpin lain bahwa Israel dan Amerika menghadapi ancaman yang sama.
Dia menunjukkan kepada dunia bahwa ketika Iran dan proksinya membunuh orang Amerika, menyandera orang Amerika, meneriakan kematian bagi Amerika, membakar bendera Amerika, dan mencoba membunuh Presiden Amerika Serikat, bukan sekali tapi 2 kali, dia menunjukkan kepada mereka bahwa ada harga yang harus dibayar untuk semua itu. Namun sayangnya, banyak pemimpin yang diwakili di aula ini, mereka justru mengirimkan pesan yang sangat berbeda. Tentu saja, dalam beberapa hari setelah 7 Oktober, banyak dari mereka mendukung Israel. Namun dukungan itu dengan cepat menguap ketika Israel melakukan apa yang akan dilakukan oleh negara manapun yang menghargai dirinya sendiri setelah serangan biadab seperti itu. Kami melawan balik. Sekarang bayangkan saja, mari kita duduk sejenak dan bayangkan sebuah serangan terhadap Amerika yang sebanding dengan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober. Bayangkan sebuah rezim teror mengirim ribuan teroris untuk menyerang Amerika Serikat. Mereka membantai 40.000 orang Amerika. Mereka menyandera 10.000 orang Amerika. Menurut Anda, apa yang akan dilakukan Amerika? Anda pikir Amerika akan membiarkan rezim itu tetap berdiri? Anda tidak berpikir begitu. Tidak mungkin. Tidak ada peluang. Amerika Serikat akan melenyapkan rezim teror itu dan memastikan bahwa kebiadaban seperti itu tidak akan pernah mengancam Amerika lagi. Inilah yang persis sedang dilakukan Israel di Gaza. Kami sedang melenyapkan rezim teror Hamas dan memastikan bahwa kebiadaban ini tidak akan pernah mengancam Israel lagi. Itulah yang sedang kami lakukan. Itulah yang akan dilakukan oleh pemerintah manapun yang menghargai dirinya sendiri. Namun, dan ini adalah namun yang, maaf saya katakan di sini, namun seiring waktu, banyak pemimpin dunia yang menyerah. Mereka menyerah di bawah tekanan media yang bias, konstituen Islamis radikal, dan masa anti-Semit. Ada sebuah pepatah yang sudah akrab di telinga, ketika keadaan menjadi sulit, yang tangguh akan bangkit. Nah, bagi banyak negara di sini, ketika keadaan menjadi sulit, kalian justru menyerah. Dan inilah hasil memalukan dari kejatuhan itu. Selama sebagian besar 2 tahun terakhir, Israel harus berperang di 7 front melawan kebiadaban, sementara banyak negara kalian menentang kami. Sungguh mencengangkan saat kami melawan teroris yang telah membunuh banyak warga negara kalian, kalian justru memerangi kami. Kalian mengecam kami, memboikot kami, dan melancarkan perang politik serta hukum yang disebut lawfare terhadap kami. Saya katakan kepada para perwakilan negara-negara tersebut, ini bukanlah dakwaan terhadap Israel. Ini adalah dakwaan terhadap kalian. Ini adalah dakwaan terhadap para pemimpin yang lemah, yang menenangkan kejahatan alih-alih mendukung sebuah negara yang tentaranya dengan berani melindungi kalian dari para barbar di gerbang. Mereka sudah mulai menembus gerbang kalian. Kapan kalian akan belajar? Kalian tidak bisa menghindari jihad dengan cara menenangkan mereka, dan kalian tidak akan lolos dari badai Islamis dengan mengorbankan Israel. Untuk mengatasi badai itu, kalian harus berdiri bersama Israel, tapi itu bukan yang kalian lakukan. Seperti yang telah dinubuatkan para nabi Israel dalam Alkitab, kalian telah membalikkan kebaikan menjadi kejahatan, dan kejahatan menjadi kebaikan. Sekarang saya ingin membahas ini lebih dalam. Ambil contoh tuduhan palsu tentang genosida. Israel dituduh dengan sengaja menargetkan warga sipil. Hadirin sekalian, yang terjadi justru sebaliknya. Kepala Studi Perang Perkotaan, Kolonel John Spencer, mungkin dia adalah pakar perang perkotaan terbesar di dunia. Dan dia mengatakan, Israel menerapkan lebih banyak langkah untuk meminimalkan korban sipil dibandingkan militer manapun dalam sejarah. Dan karena kami melakukan itu, rasio korban non-kombatan terhadap kombatan di Gaza kurang dari 2:1. Itu adalah rasio yang sangat rendah.
Lebih rendah daripada perang NATO di Afghanistan dan Irak, terutama jika Anda mempertimbangkan bahwa Gaza adalah salah satu wilayah perkotaan terpadat di dunia. Gaza memiliki ratusan mil terowongan teror di bawah tanah dan tak terhitung menara teror di atas tanah serta ribuan teroris yang bersembunyi di terowongan dan menara tersebut di area sipil. Jika Anda ingin melihat langkah-langkah yang diambil Israel untuk menghindari korban sipil dalam perang ini, lihat saja apa yang sedang kami lakukan sekarang di kota Gaza, benteng terakhir Hamas, salah satu dari 2 benteng terakhir. Selama 3 minggu, Israel menjatuhkan jutaan selebaran, mengirim jutaan pesan teks, dan melakukan tak terhitung panggilan telepon untuk mendesak warga sipil meninggalkan kota Gaza sebelum militer kami bergerak masuk. Pada saat yang sama, Hamas menanamkan diri di masjid, sekolah, rumah sakit, gedung apartemen, dan berusaha memaksa warga sipil tersebut untuk tidak pergi. Untuk tetap berada dalam bahaya dan seringkali mengancam mereka dengan senjata jika mereka mencoba pergi. Bagi Israel, setiap korban sipil adalah sebuah tragedi. Bagi Hamas itu adalah sebuah strategi. Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia dan sebagai alat dalam perang propaganda sakitnya melawan Israel, sebuah perang propaganda yang ditelan mentah-mentah oleh media barat. Sekarang, meskipun ada ancaman dari Hamas, hampir 700.000 warga Gaza atau hampir 3/4 juta orang telah mematuhi seruan kami dan pindah ke zona aman. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan sederhana kepada Anda, pertanyaan logis yang sederhana. Apakah sebuah negara yang melakukan genosida akan memohon kepada penduduk sipil yang katanya menjadi targetnya untuk keluar dari bahaya? Apakah kami menyuruh mereka pergi jika kami genosida? Kami mengeluarkan mereka sementara Hamas menahan mereka di sana. Dan tuduhan ini tidak berdasar. Perbandingannya dengan genosida, pembantaian besar-besaran terhadap penduduk. Apakah Nazi meminta orang-orang Yahudi untuk pergi, silakan pergi, keluar? Apakah yang lain? Anda ingin saya menyebutkan semua pemimpin genosida dalam sejarah? Jalani saja satu persatu. Apakah ada yang melakukan ini? Apakah mereka bilang keluarlah agar kami bisa masuk? Tentu saja tidak. Jadi kebenaran telah terbalik. Hamas, organisasi teroris genosida yang piagamnya menyerukan pembunuhan semua orang Yahudi di planet ini. Organisasi genosida ini diberi kelonggaran. Hal itu hampir tidak disebutkan. Sementara Israel yang melakukan segala cara untuk menyelamatkan warga sipil dari bahaya justru dikritik habis-habisan. Lucu sekali. Anda ingin mendengar yang lain? Israel dituduh sengaja membuat rakyat Gaza kelaparan, padahal Israel sengaja memberi makan rakyat Gaza. Sejak awal perang, Israel telah memasukkan lebih dari 2 juta ton makanan dan bantuan ke Gaza. Itu berarti 1 ton bantuan untuk setiap pria, wanita, dan anak-anak di Gaza. Hampir 3.000 kalori per orang per hari. Kebijakan kelaparan yang aneh. Jika ada warga Gaza yang tidak memiliki cukup makanan, itu karena Hamas mencurinya. Hamas mencuri, menimbun, dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi untuk mendanai mesin perangnya. Bulan lalu, bahkan PBB yang jelas-jelas bukan pendukung Israel, seharusnya Anda tertawa di bagian ini. Bulan lalu, bahkan PBB mengakui bahwa Hamas dan kelompok bersenjata lainnya menjarah 85% truk bantuan. Itulah sebabnya Anda mengalami kekurangan. Mereka yang menyebarkan fitnah berdarah berupa genosida dan kelaparan terhadap Israel tidak lebih baik daripada mereka yang menyebarkan fitnah berdarah terhadap kaum Yahudi di abad pertengahan saat mereka secara keliru menuduh kita meracuni sumur, menyebarkan wabah, dan menggunakan darah anak-anak untuk membuat matzah Paskah. Antisemitisme mati dengan susah payah. Faktanya ia tidak mati sama sekali. Ia terus kembali dengan kebohongannya yang memfitnah, diperbarui, dimuntahkan berulang kali oleh sistem secara terus-menerus. Dan saya ingin memberitahu Anda sesuatu lagi. Kebohongan antisemit ini mereka punya konsekuensi. Dalam beberapa bulan terakhir, orang Yahudi telah diserang di Kanada, Austria.
atau lebih tepatnya Australia, Inggris, Prancis, Belanda, dan di tempat lain. Di sini, di Amerika, seorang penyintas Holocaust lanjut usia dibakar sampai mati di Colorado, dan sepasang muda-mudi cantik dari kedutaan Israel di Washington ditembak mati secara brutal tepat di depan Museum Holocaust di sana. Syukurlah pemerintahan Presiden Trump dengan tegas memerangi wabah antisemitisme. Dan setiap pemerintahan di sini seharusnya mengikuti jejaknya. Namun, banyak yang justru melakukan sebaliknya. Mereka justru memberi penghargaan kepada para antisemit terburuk di dunia. Minggu ini para pemimpin Prancis, Inggris, Australia, Kanada, dan negara-negara lain secara tanpa syarat mengakui negara Palestina. Mereka melakukan itu setelah kekejaman yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober. Kekejaman yang dipuji pada hari itu oleh hampir 90% dari populasi Palestina. Izinkan saya mengatakannya sekali lagi. Hampir 90% warga Palestina mendukung serangan pada 7 Oktober. Bukan hanya mendukung saja, mereka merayakannya. Mereka menari di atas atap. Mereka melemparkan permen. Itu terjadi baik di Gaza maupun di Yudea, Samaria, atau yang kalian sebut tepi barat. Dan itu persis seperti cara mereka merayakan horor lainnya, 9/11. Mereka menari di atas atap. Mereka bersorak. Mereka melemparkan permen. Tahukah Anda pesan apa yang dikirimkan para pemimpin yang mengakui negara Palestina minggu ini kepada rakyat Palestina? Pesannya sangat jelas. Membunuh orang Yahudi itu menguntungkan. Baiklah, saya punya pesan untuk para pemimpin ini. Ketika teroris paling biadab di muka bumi memuji keputusan Anda secara berlebihan, berarti Anda tidak melakukan sesuatu dengan benar. Anda melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Keputusan Anda yang memalukan akan mendorong terorisme terhadap orang Yahudi dan terhadap orang-orang tak bersalah dimanapun. Itu akan menjadi tanda malu pada kalian semua. Tapi tunggu sebentar Tuan. Perdana Menteri, kata mereka padaku. Tunggu sebentar. Kami percaya pada solusi dua negara di mana negara Yahudi Israel akan hidup berdampingan secara damai dengan negara Palestina. Hanya ada satu masalah dengan itu. Orang-orang Palestina, mereka tidak percaya pada solusi ini. Mereka tidak pernah percaya. Mereka tidak menginginkan negara di samping Israel. Mereka menginginkan negara Palestina, bukan Israel. Dan itulah sebabnya setiap kali mereka ditawari negara Palestina, tetapi diharuskan mengakhiri konflik dengan Israel dan mengakui negara Yahudi, setiap kali selama beberapa dekade mereka menolaknya. Dan itulah sebabnya setiap kali mereka diberi wilayah, mereka menggunakannya untuk menyerang kita. Faktanya, mereka secara efektif memiliki negara Palestina di Gaza. Jadi apa yang mereka lakukan dengan negara itu? Perdamaian? Hidup berdampingan? Tidak. Mereka menyerang kami berkali-kali. Benar-benar tidak beralasan. Mereka menembakkan roket ke kota-kota kita. Mereka membunuh anak-anak kita. Mereka mengubah Gaza menjadi basis teror dan dari sana mereka melakukan pembantaian 7 Oktober. Jadi inilah kebenaran yang tidak mengenakan penolakan Palestina yang terus-menerus terhadap negara Yahudi di batas manapun. Adalah apa yang telah mendorong konflik ini selama lebih dari 1 abad dan masih mendorongnya. Bukan karena tidak adanya negara Palestina, melainkan karena keberadaan dan eksistensi negara Yahudi. Dan saya merasa sangat heran, sungguh heran, bahwa para kanselir asing, kementerian, dan semua orang yang suka berteori tentang hal ini, serta para pemimpin, bagaimana mungkin mereka tidak melihat kebenaran mendasar ini, padahal sudah diulang-ulang terus-menerus sampai membuat muak. Penolakan terhadap negara Yahudi ini tidak hanya berlaku untuk Hamas, tetapi juga berlaku untuk apa yang disebut otoritas Palestina yang moderat. Anda harus tahu bahwa otoritas Palestina membayar para teroris untuk membunuh orang Yahudi. Semakin banyak orang Yahudi yang dibunuh oleh para teroris, semakin besar pula pembayaran yang diberikan oleh otoritas Palestina.
Otoritas Palestina menamai gedung-gedung pemerintahannya. Alun-alun publiknya, sekolah-sekolahnya dinamai berdasarkan para pembunuh massal orang Yahudi yang mereka muliakan sebagai martir. Mereka membayar dan memuliakan bukan hanya pembunuh orang Yahudi, tetapi juga pembunuh orang Kristen. Orang Kristen seperti Taylor Force, seorang veteran Amerika yang dibunuh secara brutal di Israel oleh teroris Palestina. Tapi, sekali lagi, tapi itu yang saya dengar dari para pemimpin Barat. Mereka mengatakan kepada saya, PA berjanji kepada kami bahwa mereka akan melakukan reformasi. Dan saya tahu kali ini Perdana Menteri akan berbeda. Ya, benar. Kita telah mendengar janji-janji ini selama puluhan tahun. Mereka selalu berjanji. Mereka tidak pernah menepati. Karena lihatlah, otoritas Palestina korup sampai ke akar-akarnya. Mereka tidak mengadakan pemilu selama 20 tahun. Mereka menggunakan buku pelajaran yang sama persis dengan Hamas. Benar-benar buku pelajaran yang sama. Mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk membenci orang Yahudi dan menghancurkan negara Yahudi. Dan nasib orang Kristen tidak jauh lebih baik. Ketika Bethlehem, tempat kelahiran orang Yahudi berada di bawah kendali Israel, 80% penduduknya adalah orang Kristen. Tapi sejak PA mengambil alih, jumlah itu menyusut menjadi kurang dari 20%. Orang-orang inikah yang ingin kalian beri sebuah negara? Apa yang kalian lakukan adalah memberikan hadiah tertinggi kepada fanatik intoleran yang melakukan dan mendukung pembantaian 7 Oktober. Memberikan negara kepada Palestina 1 mil dari Yerusalem setelah 7 Oktober itu, seperti memberikan negara kepada Al-Qaeda 1 mil dari New York City setelah 11 September. Ini benar-benar kegilaan. Ini gila. Dan kami tidak akan melakukannya. Jadi inilah pesan lain untuk para pemimpin Barat itu. Israel tidak akan membiarkan kalian memaksakan negara teroris kepada kami. Kami tidak akan melakukan bunuh diri nasional hanya karena kalian tidak punya nyali untuk menghadapi media yang bermusuhan dan massa antisemit yang menuntut darah Israel. Dan saya ingin Anda memahami sesuatu yang lain yang juga telah dipelintir dalam video tersebut. Saya mengatakan ini bukan hanya atas nama saya sendiri atau pemerintah saya, tetapi atas nama seluruh rakyat Israel. Tahun lalu ada pemungutan suara di Knesset, parlemen kami, tentang apakah akan menentang pembentukan negara Palestina atau tidak. Anda ingin menebak hasilnya? Dari 120 anggota parlemen kami, 99 menolak dan hanya 9 yang mendukung. Itu lebih dari 90%. Ini bukan kelompok pinggiran. Ini bukan soal Perdana Menteri yang sendiri ekstrim atau disandera oleh partai-partai ekstrim di sebelah kanannya. Ini lebih dari 90% rakyat Israel. Penolakan saya terhadap negara Palestina bukan sekadar kebijakan saya atau kebijakan pemerintah saya, ini adalah kebijakan negara dan rakyat Israel. Para pemimpin Barat mungkin telah menyerah di bawah tekanan, dan saya jamin satu hal, Israel tidak akan melakukannya. Kemenangan Israel atas poros teror Iran telah membuka kemungkinan perdamaian yang tak terbayangkan 2 tahun lalu. Ambil contoh Suriah. Selama beberapa dekade, gagasan perdamaian antara Israel dan Suriah tampak mustahil. Nah, tidak lagi. Hari ini kami telah memulai negosiasi serius dengan pemerintah Suriah yang baru. Saya percaya kesepakatan dapat dicapai yang menghormati kedaulatan Suriah dan melindungi baik keamanan Israel maupun keamanan minoritas di kawasan, termasuk minoritas Druze. Sejak berdirinya Israel, Yahudi dan Druze telah menjadi saudara seperjuangan. Kami telah berjuang bersama, berdarah bersama, dan membangun kehidupan bersama.
Ketika saya masih menjadi komandan muda di pasukan khusus Israel, hidup saya sendiri pernah diselamatkan oleh nasihat tak ternilai dari seorang sahabat hebat, Salim Shoufi, seorang veteran Druze IDF yang heroik. Dan itulah sebabnya saya tidak bisa berdiam diri. Begitu juga Israel tidak bisa berdiam diri ketika orang-orang Druze dibantai oleh para jihadis. Dan saya memerintahkan pasukan kami untuk menghentikan pembantaian itu yang segera mereka lakukan. Perdamaian antara Israel dan Lebanon juga memungkinkan. Saya menyerukan kepada pemerintah Lebanon untuk juga memulai negosiasi langsung dengan Israel. Saya mengapresiasi tujuan yang telah dinyatakan untuk melucuti Hizbullah, tetapi kita membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Jika Lebanon mengambil tindakan nyata dan berkelanjutan untuk melucuti Hizbullah, saya yakin kita dapat mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Tentu saja, sampai itu terjadi, kami akan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk membela diri dan menjaga kondisi gencatan senjata yang telah ditetapkan di Lebanon. Tujuan kami bukan hanya untuk memantau tindakan Hizbullah, tetapi untuk mencegah mereka melanggar gencatan senjata dan menyerang kami kapan saja. Namun saya yakin jika pemerintah Lebanon tetap teguh pada tujuannya untuk melucuti Hizbullah, perdamaian akan segera dan mudah tercapai. Kemenangan atas Hizbullah telah memungkinkan perdamaian dengan dua tetangga Arab kami di utara. Kemenangan atas Hamas akan memungkinkan perdamaian dengan negara-negara di seluruh dunia Arab dan Muslim. Kemenangan kami akan membawa pada perluasan dan pengembangan dramatis dari Abraham Accords yang bersejarah, yang telah diinisiasi oleh Presiden Trump antara para pemimpin Arab dan saya 5 tahun lalu. Dan saya mencatat, seperti halnya Anda juga pasti memperhatikan kata-kata yang menggembirakan yang diucapkan di sini oleh Presiden Indonesia. Ini adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di antara semua negara, dan ini juga merupakan pertanda dari apa yang mungkin terjadi di masa depan. Para pemimpin Arab dan Muslim yang berpikiran maju tahu bahwa bekerja sama dengan Israel akan memberikan mereka akses pada teknologi-teknologi terobosan dari Israel, termasuk di bidang kedokteran dan sains, pertanian dan air, pertahanan dan AI, serta banyak bidang lainnya. Saya percaya bahwa dalam beberapa tahun mendatang, Timur Tengah akan terlihat sangat berbeda. Banyak dari mereka yang hari ini memerangi Israel akan lenyap esok hari. Para pembawa damai yang berani akan menggantikan posisi mereka, dan tidak ada tempat yang hal ini akan lebih nyata daripada di Iran. Rakyat Iran yang telah lama menderita akan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka akan membuat Iran menjadi hebat kembali. Dan dua bangsa kuno kita, bangsa Israel dan bangsa Iran, akan memulihkan persahabatan yang akan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Hadirin sekalian, kengerian yang terjadi pada suatu hari kelam, 7 Oktober, kengerian itu terjadi berkali-kali selama berabad-abad pengasingan bangsa saya di antara bangsa-bangsa lain. Darah Yahudi dianggap murah. Orang Yahudi dibunuh tanpa hukuman. Kami harus memohon kepada orang lain untuk membela kami. Berdirinya Israel tidak berarti upaya untuk menghancurkan kami akan berakhir. Itu berarti kami bisa melawan upaya-upaya tersebut. Dan itulah yang persis dilakukan Israel sejak 7 Oktober. Putra dan putri kami bertarung seperti singa. Prajurit-prajurit pemberani kami mengenakan seragam mereka dan bergegas ke medan perang. Mereka dipersenjatai dengan mimpi 100 generasi Yahudi yang datang sebelum mereka. Mimpi untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka di tanah Israel, tanah air tercinta kami selama lebih dari 3.000 tahun. Mimpi untuk hidup di negara merdeka milik kita sendiri, mimpi memiliki tentara untuk membela diri, dan mimpi menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa, mercusuar kemajuan, kecerdikan, inovasi demi kebaikan seluruh umat manusia. Pada tanggal 7 Oktober, musuh-musuh Israel mencoba memadamkan cahaya itu. 2 tahun kemudian, tekad dan kekuatan Israel justru menyala lebih terang dari sebelumnya. Dengan pertolongan Tuhan, kekuatan dan tekad itu akan membawa kita menuju kemenangan yang cepat dan masa depan yang gemilang penuh kemakmuran dan perdamaian. Terima kasih banyak.